Seterusnya ada perintah mediasi, ini sama ya Bapak Ibu ya. Ini mengikut ketentuan di Perma 1 2016. Kemudian kalau misalnya nanti setelah mediasi sudah ada perintah mediasi, tentu nanti akan dilakukan penundaan sidang untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat melakukan proses mediasi. Di saat mediasi sudah selesai dilaksanakan, tentu nanti akan ada laporan. Kalau mediasinya gagal, Bapak Ibu, maka ketua majelis akan menetapkan court calendar atau jadwal persidangan. Untuk menetapkan court calendar ini biasa kalau yang di ketentuan Perma 1 ini dilakukan pada persidangan kedua, Bapak Ibu. Jadi karena di Perma 1 2019 ini eh, persidangan setelah mediasi atau persidangan kedua ini masih dilakukan fisik di ruang sidang. Tapi saat ini persidangan kedua itu sudah dilakukan langsung secara elektronik untuk menyampaikan jawaban tergugat melalui sistem informasi pengadilan atau nanti yang disampaikan melalui melalui petugas PTSP kalau persidangannya secara hybrid. Maka penetapan court calendar ini tidak lagi dilakukan di dalam persidangan oleh ketua majelis, tapi dilakukan setelah ketua majelis menerima laporan dari mediator. Ada laporan menyatakan bahwa mediasi gagal, maka saat itu langsung tindak lanjut dari ketua majelis oleh hakim atau ketua majelis adalah dengan menetapkan court calendar untuk jawaban, untuk replik, duplik, pembuktian, kesimpulan sampai dengan pengucapan putusan, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya mediasinya berhasil, ada kemungkinan dengan mencabut perkara, maka penetapan cabutnya nanti dibacakan secara elektronik dengan cara mengunggah naskah penetapan itu ke dalam sistem informasi pengadilan, seperti pengunggahan putusan secara elektronik pada umumnya, atau misalnya kalau dalam perkara kebendaan, apakah itu harta bersama, apakah itu waris, misalnya, atau dalam hal perkara wakaf gitu ya yang kesepakatannya itu adalah untuk dikukuhkan dalam akta perdamaian, maka putusan akta perdamaian itu juga dibacakan secara elektronik dengan mekanisme pengunggahan seperti halnya pengunggahan putusan secara elektronik pada umumnya yang mungkin sudah lazim kita implementasikan sesuai dengan ketentuan dalam Perma 1 2019 sebelumnya Bapak Ibu. Nah, eh, pertanyaannya berikutnya adalah kalau persidangan kedua itu sudah dilakukan secara elektronik dan itu sudah masuk kepada persidangan untuk penyampaian jawaban dari tergugat, maka untuk kesempatan penggugat menyampaikan perubahan gugatannya di mana, gitu ya? Karena sebelumnya di dalam Perma 1 2019 ini karena masih ada pembacaan gugatan langsung yang dilakukan di persidangan, maka tentu ketika pembacaan gugatan itu juga ada kesempatan bagi penggugat untuk menyampaikan perubahan gugatan kalau dia akan menyampaikan perubahan. Karena perubahan ini kalau selama belum ada jawaban dari tergugat itu merupakan hak dari pihak penggugat untuk merubah gugatannya selama tidak merubah substansi pokok dari gugatannya tersebut. Maka dalam ketentuan Perma 7 2022 ini dan di petunjuk teknisnya diberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan perubahannya paling lambat itu adalah 2 hari sebelum jadwal persidangan untuk penyampaian jawaban dari tergugat. Kenapa kita batasi 2 hari? Agar jawaban yang disampaikan oleh tergugat nantinya juga sudah mengakomodir tanggapan tergugat terhadap perubahan jawaban yang diajukan oleh penggugat. Nah, pertanyaan berikut adalah bagaimana kalau persidangannya ini dilakukan secara hybrid? Kalau persidangannya ini elektronik mungkin tidak ada persoalan Bapak Ibu ya. Tergugat akan mengetahui adanya perubahan gugatan ini dari sistem. Jadi karena dia adalah sebagai pengguna, ya, baik dia langsung sebagai pengguna lain atau dia mungkin juga diwakili oleh pengguna terdaftar, kalau si penggugat mengunggah perubahan gugatan, tentu akan diketahuinya dari sistem bahwa ada perubahan gugatan yang diunggah oleh penggugat. Gitu. Nanti dia akan buka perubahan gugatan itu, akan dia tanggapi bersamaan dengan menanggapi gugatan secara menyeluruh. Gitu.
Tapi kalau persidangannya hybrid, maka di sini ada beberapa mekanisme yang kita diskusikan sebagai langkah ya atau sikap dari majelis hakim kalau ada perubahan gugatan tapi persidangannya hybrid Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika eh, ketika ada perubahan gugatan yang diajukan oleh penggugat, persidangannya hybrid, maka di saat itu eh, ketua majelis menetapkan perubahan court kalendernya ya bahwa untuk persidangan jawaban itu oleh karena ada perubahan gugatan yang diajukan oleh penggugat ya melalui secara elektronik sementara agenda persidangan sudah ditetapkan untuk jawaban ya misalnya sidangnya ditetapkan untuk tanggal 15. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Maka 2 hari sebelumnya ternyata penggugat mengunggah ada perubahan gugatan. Nah, kalau perubahan gugatan ini tidak disampaikan kepada tergugat, maka tentu tergugat ini tidak bisa merespon dalam jawaban yang akan dia sampaikan nanti perubahan gugatan yang diajukan oleh penggugat ini. Maka langkahnya adalah ketua majelis menetapkan perubahan kalendernya bahwa persidangan untuk jawaban itu diubah untuk pelaksanaannya tidak tanggal 15 tapi mungkin di tanggal 20. Supaya apa? Supaya perubahan gugatan ini nanti dikirimkan melalui surat tercatat kepada tergugat untuk selanjutnya dia bisa masukkan ke dalam jawabannya dia. Nah, ini pilihan pertama. Nah, jadi dia rubah untuk jawabannya nanti disesuaikan ke tanggal 20 misalnya tadi kalau tanggal 15 ini contoh saja nanti akan seterusnya menyesuaikan untuk replik, duplik, kesimpulan dan pembuktian, kesimpulan, keputusan dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa dengan tidak merubah court kalendernya, tapi tetap saja pada tanggal 15 itu ada agenda persidangan untuk jawaban, tetapi ketika nanti tergugat menyampaikan jawabannya melalui petugas PTSP kita, ya, yang nanti dia di sana menyampaikan ada dokumen fisik jawabannya, ada soft copy jawabannya, maka diinfokan sesuai dengan perubahan gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk adanya penundaan persidangan. Jadi tidak ada perubahan kalender, tapi untuk jawaban yang awalnya itu diagendakan di tanggal 12, maka diinfokan melalui oleh ketua majelis melalui petugas PTSP dilakukan penundaan untuk jadwal persidangan jawaban tidak lagi dilakukan pada tanggal 15 tapi di tanggal 20. Nanti disertakan diserahkan juga kepada dia melalui petugas PTSP ini hasil print out dari perubahan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Nah, ini beberapa pilihan sikap yang bisa dilakukan oleh majelis ya Bapak Ibu ya ketika ada perubahan gugatan yang diajukan oleh penggugat tapi persidangannya dilakukan secara hybrid. Tapi kalau untuk persidangannya elektronik itu tidak ada isu Bapak Ibu karena tergugat itu otomatis by system akan mengetahui dalam SIP kita bahwa penggugat mengajukan perubahan gugatan. Nah, seterusnya kita masuk ke tahapan persidangan untuk jawab menjawab ini dari tahapan jawaban, replik, duplik gitu ya Bapak Ibu ya sebelum nanti ada tahapan berikutnya untuk pembuktian dan seterusnya. Eh, yang membedakan di sini untuk persidangan jawab jinawab ini dari ketentuan di Perma 1 2019 dan Perma 7 tahun 2022 karena adanya norma yang mengatur pelaksanaan persidangan secara hybrid. Ini tadi beberapa kesempatan di materi yang sebelumnya ini sudah sempat kita singgung tentang persidangan secara hybrid ini. Ini eh, apa secara inland merupakan pengaruh dari tentang akibat atau implikasi dari persetujuan tergugat itu yang saat ini tidak ketika dia tidak setuju tidak menjadikan proses perkara itu dilakukan secara manual tetapi akan
mengimplikasikan akan berdampak terhadap pelaksanaan persidangan secara hybrid atau dengan mekanisme elektronik dan mekanisme penyampaian dokumen secara langsung melalui petugas PTSP. Jadi untuk proses persidangan jawab jawab ini, kalau dia elektronik, maka ini seperti yang sudah kita implementasikan sebelumnya sesuai dengan ketentuan Perma 1 2019. Nah, itu dilakukan di dalam sistem, di dalam aplikasi e-court. Tapi kalau untuk yang persidangan hybrid, maka penyampaian jawaban oleh tergugat itu disampaikan melalui petugas PTSP, melalui petugas meja e-court, Bapak Ibu. Kemudian petugas nanti yang disampaikan di situ ada dokumen fisik dari jawabannya, kemudian ada soft copy dari jawaban itu sendiri. Seterusnya, dokumen ini disampaikan oleh petugas PTSP kita ke panitera sidang perkara tersebut. Untuk apa? Untuk seterusnya panitera sidang menggunakan akunnya dia, ya. Jadi di aplikasi e-court yang baru ini sudah dibuka, ya, sudah diakomodir kebutuhan pembuatan akun bagi panitera sidang, bagi panitera pengganti. Untuk apa? Untuk mengakomodir pelaksanaan tugas dia mengunggah dokumen yang disampaikan oleh tergugat dalam mekanisme persidangan hybrid. Jadi nanti panitera sidanglah yang mengunggah dokumen jawaban ini ke dalam aplikasi e-court, Bapak Ibu. Nah, seterusnya setelah diunggah sama dengan dokumen elektronik yang disampaikan oleh para pihak. Ketika dokumen itu sudah ada dalam sistem, akan dilakukan verifikasi oleh ketua majelis. Setelah nanti diverifikasi, maka jawaban itu akan terkirim kepada pihak penggugat untuk selanjutnya akan ditanggapi di dalam replik dari penggugat, Bapak Ibu. Terus seterusnya untuk repliknya tergugat tentu nanti akan disampaikan sebelum jadwal persidangan yang ditentukan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan Bapak Ibu. Bagaimana kalau persidangannya hybrid? Nah, ini tadi juga sudah sempat kita singgung. Eh, Jawaban yang disampaikan oleh eh, replik yang disampaikan oleh penggugat itu dicetak, ya, dicetak oleh panitera sidang, diunduh, kemudian diprint, kemudian disampaikan oleh panitera sidang kepada jurusita atau jurusita pengganti yang melakukan panggilan di dalam perkara tersebut yang telah ditunjuk untuk seterusnya dikirimkan melalui surat tercatat kepada tergugat untuk ditanggapi oleh tergugat dalam dupliknya yang akan disampaikan nanti seperti mekanisme penyampaian jawaban yang sudah kita sebutkan tadi, yang selanjutnya juga akan diunggah ke dalam sistem oleh panitera sidang. Setelah diverifikasi akan diteruskan kepada pihak penggugat. Demikian Bapak Ibu. Jadi untuk tahapan persidangan jawab jawab ini, inilah yang membedakan norma yang ada di Perma 7 2022 ini dengan ketentuan yang ada di Perma 1 tahun 2019. Karena saat ini sudah mengakomodir persidangan dengan mekanisme hybrid ini Bapak Ibu. Jadi munculnya mekanisme persidangan hybrid ini ada juga latar belakangnya dari evaluasi statistik pelaksanaan persidangan elektronik Bapak Ibu. Jadi untuk angka perkara yang didaftar secara elektronik itu pada prinsipnya nanti ada angkanya di bawah Bapak Ibu. Baik itu di lingkungan kita, peradilan agama, atau lingkungan peradilan lain, itu juga sudah cukup tinggi sebenarnya pemanfaatan pendaftaran perkara secara elektronik ini. Tetapi untuk perkara yang berlanjut proses persidangannya ke tahapan persidangan secara elektronik ini yang masih kecil. Jadi belum berimbang antara statistik pendaftaran perkara secara elektronik dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik. Apa yang menjadi penyebabnya? Di antaranya itu ada terkait dengan terkait dengan persetujuan tergugat yang itu menentukan apakah persidangan bisa dilakukan secara elektronik atau tidak. Kemudian juga nanti ada keterkaitan kalau untuk kita di pengadilan agama itu
dengan angka perkara yang diputus secara per stek itu yang cukup tinggi Bapak Ibu. Nah, ini makanya khusus untuk persetujuan ini kebijakan yang diambil oleh pimpinan adalah dengan pelaksanaan persidangan elektronik, namun mengakomodir pelaksanaan secara hybrid seperti yang kita jelaskan tadi. Baik, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Ini adalah untuk tahapan pembuktian. Secara normatif, ketentuan yang ada di Perma 7 2022 sedikit ada merubah atau menyempurnakan Bapak Ibu. Menyempurnakan lebih tepatnya adalah menyempurnakan ketentuan yang ada di Perma 1 tahun 2019. Pertama kita lihat dulu dari klasifikasi alat buktinya, kita lihat dari alat bukti tertulis. eh, Dalam penyampaian alat bukti tertulis secara elektronik ini, penyempurnaan norma yang ada di Perma 7 2022, kemudian yang didetailkan teknisnya di SKKMA 363 adalah dalam kesempatan eh, penguploadan ya atau pengunggahan alat bukti oleh pihak penggugat atau pihak tergugat. Dahulu karena dalam ketentuan Perma 1 2019 itu normanya menyebutkan yang disebutkan di dalam norma Perma tersebut adalah pengunggahan bukti oleh penggugat itu ketika dia mendaftarkan perkara, pengunggahan alat bukti oleh tergugat adalah ketika dia mengupload jawabannya, maka fitur pengunggahan alat bukti ini hanya terbuka bagi penggugat atau tergugat pada dua kesempatan ini saja, bagi penggugat ketika dia mendaftar perkara, bagi tergugat bagi ketika dia mengunggah jawabannya. Sementara eh, tidak jarang juga kita temukan dalam proses persidangan itu banyak kebutuhan bagi para pihak ini untuk menambahkan alat buktinya ketika proses persidangan ini sudah berlangsung. Atau mungkin juga di dalam tahap ketika sudah masuk ke dalam tahapan persidangan untuk pembuktian, ada bukti-bukti surat lain yang itu belum dia unggah ke dalam ke dalam SIP, ke dalam aplikasi e-court gitu. Nanti implikasinya adalah belum seluruh dokumen yang diajukan oleh para pihak itu yang sudah masuk ke dalam sistem kita. Nah, sehingga nanti kalau yang dahulu ya dalam versi aplikasi e-court yang versi sebelumnya itu eh, masih banyak dokumen bundel A itu yang kemudian ditambahkan oleh kepanitraan, apalagi dalam hal kebutuhan misalnya ada dilakukan upaya hukum banding gitu. Karena panitra itu dia bertanggung jawab untuk memastikan kelengkapan bundel A dan bundel B, maka karena keterbatasan tadi gitu ya, maka cukup banyak misalnya khusus ini untuk bukti-bukti apalagi ya, yang itu kemudian masih diunggah kembali oleh kepanitraan karena belum diunggah oleh para pihak ke dalam sistem informasi pengadilan kita, Bapak Ibu. Maka sekarang di perma perubahan ini diatur bahwa selain pengunggahan penggugat ketika mendaftar perkara dan tergugat ketika mengunggah jawaban, dia diberikan kesempatan hingga tahapan pemeriksaan pembuktian untuk bukti tertulis tadi atau bukti surat tadi Bapak Ibu untuk mengunggah seluruh alat bukti tertulis, bukti surat yang akan dia ajukan. Jadi kalau masih ada misalnya alat bukti yang akan dia ajukan ketika pembuktian misalnya ditemukan ada alat bukti yang diajukan baik itu penggugat atau ada alat bukti surat yang diajukan oleh tergugat, ternyata ketika akan dicocokkan karena yang akan dicocokkan di persidangan itu adalah antara dokumen elektronik yang ada di dalam e-court dengan bukti asli yang ditunjukkan dalam persidangan, ternyata di dalam e-courtnya belum ada. Sebelum diperiksa, pihak tersebut diperintahkan oleh hakim untuk mengunggah terlebih dahulu soft copy dari alat bukti tersebut ke dalam aplikasi e-court. Jadi sebelum diperiksa, kalau ada alat bukti surat yang belum terunggah ke dalam e-court, maka diperintahkan dulu untuk mengunggah ke dalam aplikasi e-court. Karena itulah nanti yang akan dicocokkan kesesuaiannya antara yang asli dengan dokumen yang ada dalam aplikasi e-court. Nah, ada juga mungkin pertanyaan di sini,
eh, karena saat ini proses pematraian itu masih menggunakan materai fisik ya, belum menggunakan materai elektronik, maka tentu masih ada dokumen yang memang secara fisik fotokopinya di materai. Maka bagaimana dokumen fotokopi ini? Apakah tetap dipegang oleh pihak atau diserahkan ke pengadilan? Dokumen itu diserahkan ke pengadilan yang nanti akan di akan diberkaskan ya, akan digabungkan dengan berkas perkara fisik lainnya yang akan dilakukan minutasi oleh pengadilan Bapak Ibu. Nah, itu terkait dengan pembuktian surat. Seterusnya adalah pemeriksaan bukti saksi. Jadi kalau saksi pun yang diatur mekanismenya secara elektronik itu kan pada prinsipnya adalah pemeriksaan saksi jarak jauh Bapak Ibu dengan mekanisme persidangan audiovisual ya, persidangan jarak jauh dengan audiovisual atau telekonferensi. Nah, dalam Perma 1 2019 persidangan jarak jauh untuk pemeriksaan saksi ini baru diatur untuk saksi yang berada di dalam negeri. Jadi persidangannya adalah menggunakan dukungan sarana atau dahulu disebut infrastruktur pengadilan atau sekarang disebut dengan prasarana pengadilan. Artinya adalah eh, persidangan jarak jauh atau telekonferensi antara dua pengadilan yang berbeda. Jadi kalau suatu perkara diperiksa misalnya di Mahkamah Syariah Janto ya contohnya ya, kemudian saksinya ini ada berada di Mahkamah Syariah wilayah hukum Mahkamah Syariah Singkil misalnya, maka saksinya itu tidak perlu datang langsung ke Janto, tapi nanti dari Mahkamah Syariah Janto bisa menyampaikan permohonan untuk difasilitasi pemeriksaan saksi melalui Mahkamah Syariah Singkil. Jadi nanti saksinya datang ke Mahkamah Syariah Singkil akan diperiksa jarak jauh dengan menggunakan prasarana teknologi perangkat teknologi dua pengadilan ini antara Mahkamah Syariah Janto dengan Mahkamah Syariah Singkil sebagai contoh. Atau antara Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan Sigli atau Mahkamah Syariah lain misalnya. Nah, ini yang kita sebut dahulu dengan pemeriksaan saksi jarak jauh, Bapak Ibu. Nah, sementara saat ini di dalam Perma 7 2022 ini ya dengan petunjuk teknisnya SKKMA 363 perubahannya adalah mengakomodir pemeriksaan saksi yang berada di luar negeri, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kan untuk saksi yang berada di dalam negeri antar dua wilayah hukum pengadilan yang berbeda. Nah, bagaimana mekanisme pemeriksaan saksi yang dalam hal dia itu berada di luar negeri? Maka itu saksinya diperiksa jarak jauh dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia setempat. Jadi kalau misalnya ada perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh misalnya, sementara saksinya ini ada di Malaysia, ya, maka nanti saksinya datang mungkin ke kedutaan yang ada di Kuala Lumpur atau konsulat jenderal atau konsulat Republik Indonesia yang ada di beberapa negara bagian ya yang ada di Malaysia itu. Dia datang ke sana, maka nanti akan diperiksa dia dengan mekanisme persidangan jarak jauh dari kantor perwakilan Republik Indonesia. Kalau dia diperiksa di luar negeri, maka dia didampingi oleh seorang staf yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di sana, ya, untuk memastikan jaringan persidangan jarak jauh ini memang antara kedua belah pihak itu bisa terhubung, bisa berkomunikasi secara baik, bisa berinteraksi secara baik. Kalau itu dilakukan antar dua pengadilan yang berbeda, maka ketua pengadilan di tempat saksi atau ahli diperiksa menunjuk seorang panitera pengganti untuk mengawasi pelaksanaan persidangan itu. Ini juga termasuk yang berbeda, berubah Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya di Perma 1 itu ketua pengadilan terkait menunjuk seorang hakim dan panitera sidang untuk mengawasi persidangan itu, tapi kalau sekarang ditegaskan karena kebutuhannya itu adalah untuk mengawasi dan memastikan eh, hubungan ya komunikasi IT antara dua tempat yang berbeda ini
terjadi, terhubung secara lancar, itu ditunjuk cukup dengan menunjuk seorang panitera sidang saja yang melakukan pengawasan pelaksanaan persidangan itu. Eh, Seterusnya Bapak Ibu, ini kita di tahapan untuk kesimpulan ya. Jadi kalau untuk tahapan kesimpulan ini tidak ada pada prinsipnya yang berubah, Bapak Ibu. Hanya yang berubah tadi adalah kalau persidangannya hybrid. Jadi kalau persidangannya elektronik ini, penggugat mengunggah dokumen kesimpulannya secara elektronik, tergugat mengunggah kesimpulan secara elektronik, tapi tidak ada proses verifikasi di situ. Karena untuk kesimpulan ini tidak diteruskan kepada para pihak. Kesimpulan itu diajukan adalah untuk kepentingan bagi hakim dalam pemeriksaan perkara. Sementara kalau dia itu persidangannya hybrid sama seperti tadi, tergugat itu menyampaikan kesimpulannya melalui petugas PTSP dalam bentuk hard copy, soft copy, kemudian panitera sidang mengunggah soft copy dari kesimpulan itu ke dalam sistem. Jadi otomatis nanti ketika itu sudah diunggah oleh panitera sidang ke dalam sistem, maka dokumen yang disampaikan secara fisik oleh tergugat itu mulai tadi dari jawaban, kemudian duplik, kemudian sampai kesimpulan itu sudah masuk, sudah tersedia di dalam sistem informasi pengadilan kita, di dalam aplikasi e-court. Seterusnya Bapak Ibu, ini mungkin kita lihat kilasan ya secara bertahap dari tahapan persidangan ini, tapi ada nanti beberapa isu setelah ini yang mungkin nanti ada sedikit flashback ya ke belakang ya. Tetapi ini kita coba tuntaskan dari tahapan-tahapan persidangan sampai terakhir pengucapan putusan secara elektronik Bapak Ibu. Jadi untuk pengucapan putusan secara elektronik ini eh, pada prinsipnya pengaturannya tahapannya itu seperti pengaturan yang ada di Perma 1 2019 Bapak Ibu. Tetapi di sini ada beberapa penekanan-penekanan norma ya yang ada di Perma 7 ini dan juga di petunjuk teknisnya di SK KMA 363. Di mana dalam pengaturan di Perma 7 2022 putusan asli ditandatangani manual oleh eh, majelis hakim dan panitera sidang perkara tersebut. Kemudian ketua majelis mengunggah naskah putusan yang sesuai dengan putusan asli yang sudah ditandatangani itu ke dalam aplikasi e-court. Kemudian setelah naskah putusan itu diunggah, panitera pengadilan, panitera Mahkamah Syariah terkait melakukan pencocokan antara naskah putusan yang ada dalam sistem dengan putusan asli yang ditandatangani secara manual tadi. Untuk apa? Untuk dia tanda tangani secara elektronik menjadi salinan putusan. Jadi pembacaan putusan ini adalah dilakukan dengan pengunggahan salinan putusan elektronik tadi Bapak Ibu. Jadi pengunggahan oleh ketua majelis, penandatanganan secara elektronik oleh panitera sidang, itu dilakukan pada hari yang sama. Ini yang penekanan norma ini yang mungkin di dalam Perma 1 2019 tidak terdapat norma yang demikian Bapak Ibu. Sehingga masih ada diskusi sebelumnya bagaimana kalau putusan itu ditandatangani secara elektronik, apakah harus manual? Maka sekarang itu sudah dijawab di dalam Perma 7 2022 bahwa untuk putusan asli itu ditandatangani tetap dengan tanda tangan manual. Yang boleh ditandatangani secara elektronik itu adalah salinan putusannya yang ditandatangani secara elektronik oleh panitera pengadilan. Bagaimana kalau panitera pengadilannya misalnya sedang dinas luar ya, ada rapat koordinasi ke Mahkamah Syariah Aceh atau ke instansi terkait lainnya misalnya ya, atau dia misalnya dalam posisi cuti gitu ya. Maka pengaturan di Perma 7 2022 kalau dia tidak berhalangan tetap ya, halangan sementara seperti cuti, DL itu kan halangan sementara sifatnya ya, maka dia tetap bisa menandatangani salinan putusan itu secara elektronik gitu Bapak Ibu. Eh, itu kemudian berikutnya diskusi
dalam hal pengucapan putusan ini secara elektronik, bagaimana dalam persidangan yang hybrid gitu ya. Ini kan putusannya dibacakan secara elektronik. Tergugat yang tadi tidak masuk ke dalam sistem, bagaimana dia mengetahui perkara itu sudah diputus? Bagaimana dia mengetahui putusan itu? Maka terhadap dia putusan diberitahukan dengan surat tercatat. Jadi putusan itu dibacakan secara elektronik, dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat gitu ya. Karena dia nanti untuk tergugat ini akan diberitahukan menggunakan surat tercatat. Demikian juga untuk perkara yang diputus secara perstek nantinya, tergugatnya juga akan diberitahukan putusannya menggunakan surat tercatat. Seperti proses pengiriman relas panggilan yang tadi juga kita sudah diskusikan pada tahapan pelaksanaan panggilan menggunakan surat tercatat. Nah, ini untuk poin 3 di tahapan putusan ini mungkin sudah lazim kita laksanakan Bapak Ibu bahwa naskah putusan itu juga di SIPP kita unggah gitu ya. Kemudian ada yang unggah untuk dokumen yang apa? Yang front office-nya, ada yang back office-nya. Nah, kalau yang untuk yang front office yang itu dipublish untuk informasi publik, itu nanti kita akan lakukan proses sending dokumen ya. Nanti akan terkirim ke direktori putusan dan itu bisa diakses oleh publik untuk mendapatkan informasi tentang naskah putusan yang telah diputus oleh pengadilan terkait. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan Bapak Ibu di dalam pembahasan kita sebelumnya. Jadi kalau ada terjadi perdamaian ya di dalam proses mediasi atau juga mungkin perdamaian di dalam proses persidangan yang itu perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim Bapak Ibu, maka kalau dia itu ada kesepakatan mencabut perkara, penetapan pencabutan perkara itu bisa dibacakan secara elektronik. Demikian juga misalnya kalau ada kesepakatan eh, penyelesaian perkara itu dalam kesepakatan perdamaian itu minta untuk dikukuhkan dalam akta perdamaian, maka putusan akta perdamaian itu juga dibacakan secara elektronik. Bagaimana mekanisme pengucapan putusan penetapan pencabutan putusan akta perdamaian secara elektronik ini, maka mekanismenya sama dengan pengucapan putusan secara elektronik yang tadi sudah kita diskusikan bersama. Izin sebentar, Bapak Ibu. Nah, eh, seterusnya adalah juga perkara yang diputus secara perstek, Bapak Ibu. Tadi kita sudah sempat juga sampaikan sebelumnya bahwa eh, statistik perkara kita di peradilan agama itu dari informasi yang saya peroleh itu lebih kurang di angka 70% ya, lebih kurang ya. Perkara kita itu diputus adalah dengan putusan persek Bapak Ibu. Ini termasuk juga di antara kenapa angka perkara yang sudah didaftar IKOT ya. Jadi ini perkara yang didaftar IKOT untuk kita di peradilan agama masih cukup rendah yang berlanjut ke tahapan persidangan secara elektronik. Jadi ini perkaranya sudah ikut ya, tetapi untuk litigasinya sendiri masih masih rendah gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat angkanya itu ada sekitar 120 sekian ribu gitu ya perkara yang didaftar ikut, tapi untuk yang litigasinya sendiri masih masih rendah Bapak Ibu, masih di kisaran angka 6% sekian gitu. Nah, latar belakangnya selain yang tadi masih rendahnya tingkat persetujuan tergugat ya untuk bersidang secara elektronik, di samping itu juga karena banyaknya perkara kita yang diputus per stek ini. Jadi karena dahulu dalam ketentuan Perma 1 2019 persidangan lanjut secara elektronik itu membutuhkan persetujuan dari tergugat, maka untuk perkara yang diputus per stek ini karena tergugatnya tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan perkaranya itu dilakukan secara manual. Putusannya diucapkan secara manual. Maka sekarang karena prinsip yang tadi setiap perkara yang didaftarkan secara elektronik diperiksa, disidangkan secara elektronik,
maka untuk perkara yang perstek ini pun juga putusannya diucapkan secara elektronik. Nah, adapun mekanisme pemeriksaan perkara perstek ini secara elektronik, ada beberapa pilihan-pilihan yang juga sudah mengemuka dalam diskusi dengan di forum-forum diskusi hakim bersama dengan hakim ya Bapak Ibu ya. Misalnya yang pertama itu pilihannya adalah kalau persidangannya itu ketika tergugat dipanggil pada persidangan pertama tidak hadir misalnya, maka berdasarkan pasal 150 RBG itu akan dipanggil kembali gitu ya. Maka di persidangan kedua ini dilakukan pemeriksaan pokok perkaranya di sana mulai dari pembacaan gugatannya, kemudian di situ pembuktiannya, kemudian kesimpulannya. Maka untuk putusannya ditunda persidangan ketiga, tapi persidangan ketiga ini mungkin bisa dilakukan besok harinya ya, karena tidak perlu dilakukan ada pemanggilan tergugat di sana. Kenapa tidak ada pemanggilan tergugat? Karena persidangannya tidak dilakukan lagi di dalam ruang sidang, tapi dilakukan secara elektronik untuk pembacaan putusannya ini. Nah, bagaimana untuk melindungi hak tergugat? Maka yang tadi melindungi hak tergugat adalah dengan eh, penyampaian putusan ya PBT putusan pemberitahuan putusan kepada tergugat melalui surat tercatat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada juga yang mengimplementasikan dengan cara pada persidangan pertama ya kemudian tidak datang tergugatnya ditunda kemudian pada persidangan kedua ini dilakukan pemeriksaan pokok perkara sampai pembuktian kesimpulan kemudian sidangnya diskors ya sidangnya diskors untuk apa untuk pembacaan putusan secara elektronik tapi kepada penggugat diberitahukan ketika menskors persidangan itu bahwa untuk putusannya nanti akan dilanjutkan persidangannya elektronik. Jadi si penggugat sendiri tidak lagi menunggu di ruang sidang untuk pembacaan putusan itu. Tetapi kalau saya sendiri berpendapat itu lebih cenderung ke pelaksanaan yang pertama tadi Bapak Ibu. Jadi persidangannya kalau akan ada penundaan ya ada pemanggilan ulang kepada tergugat maka ada 3 kali persidangan. Persidangan yang ketiga itu adalah khusus untuk pengucapan putusannya secara elektronik gitu Bapak Ibu. Tapi mungkin nanti akan ada eh, penyeragaman ya dalam hal ini tentu akan ada dari Kamar Agama akan memberikan petunjuk kepada kita semua tentang bagaimana keseragaman di dalam mekanisme pemeriksaan perkara dengan mekanisme pemeriksaan perstek ini dalam hal putusannya akan diucapkan secara elektronik. Saya kira akan seperti itu ke depan Bapak Ibu akan ada arahan kepada kita untuk keseragaman di dalam pelaksanaannya. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam upaya hukum. Jadi tadi kita sudah kelompokkan Bapak Ibu bahwa kalau kita bicara tadi administrasi dan persidangan secara elektronik tadi sudah kita bahas, sudah kita diskusikan ada mekanisme pendaftaran, ada mekanisme pembayaran, ada mekanisme panggilan dan ada mekanisme persidangan. Selanjutnya adalah mekanisme pengajuan upaya hukum banding secara elektronik. Tapi sebelum ke sini mungkin Bapak Ibu sebelumnya kalau ada hal yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu bisa persilahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi yang baru disampaikan. Ya, silakan. Ada pertanyaan ini Pak Rio? Ya, silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Perkenalkan Pak dari dan dari MS. Fauzi dari MS Takengon. Oh, Pak Fauzi ya. Ya, silakan Pak Fauzi. Dari beberapa pemaparan tadi, kemudian diskusi dengan kawan-kawan yang sudah menerapkan pemanggilan secara surat tercatat, Pak. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin sudah disampaikan tadi, tapi bagi kami kan belum jelas. Ya, oke. Kalau kami Silakan di Pak. kepaniteraan ini kan cuma melaksanakan administrasi. Ini yang ada beberapa pengalaman dari satker-satker yang sudah melaksanakan hal tersebut. Ya.
Itu yang pertama tentang biaya, Pak. Kalau kita lihat di ekor itu 10.000 kalau tidak salah saya. Nah, kemudian ada beberapa satker yang sudah membuat kerjasama dengan PT Pos. Nah, permasalahannya yang dibuat kerjasama itu kan 10.000 untuk wilayah lokal. Taruhlah Banda Aceh misalnya. Jadi pemanggilan surat tercatat di Banda Aceh 10.000. Nah kemudian kalau ada pemanggilan delegasi ke wilayah lain. Sementara dari wilayah tersebut belum membuat kerjasama dengan pihak PT Pos. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini tentang sah dan patutnya pemanggilan. Kalau dari penjelasan Bapak sampaikan tadi itu dilaksanakan melalui aplikasi lacak panggilan di PT Pos. Nah, dari beberapa diskusi kami dengan satker-satker lain, itu hampir semua panggilan yang dilaksanakan melalui pos itu hampir dianggap oleh majelis hakim itu panggilan tidak sah. Kenapa? Karena dalam peraturan disebutkan bahwa panggilan disampaikan kepada para pihak. Jika tidak ada para pihak disampaikan kepada kepala desa atau kecil kalau di Aceh ini. Nah, dari informasi lacak panggilan itu ada yang dicatat di situ panggilan disampaikan kepada orang rumah. Itu ditulis orang rumah, panggilan disampaikan kepada orang rumah. Panggilan disampaikan kepada satpam. Satpam di komplek perumahan misalnya. Itu dianggap oleh majelis hakim tidak sah. Sehingga panggilan tersebut harus diulang lagi menjadi panggilan manual sebagaimana yang ditempuh selama ini. Kemudian kalau kita bandingkan, ini untuk pembatasan batas dari domisili elektronik ini selama ini kita memahami itu alamat email, Bapak. Kalau kita lihat efektifnya, itu apakah bisa, misalnya nomor WA itu, kalau nomor WA itu apa bisa dianggap sebagai domisili elektronik. Karena kalau kita lihat dari segi kepraktisannya. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang juga, itu hampir sebagian besar kita tidak lagi menggunakan surat menyurat dengan pos. Nah, kalau dulu misalnya kita mau kirim kartu lebaran, kita gunakan pos. Sekarang kalau kita lihat efektif, Bapak, itu selama ini menu yang disampaikan yang di SIPP itu sudah lebih efektif jika dibandingkan dengan pengiriman surat tercetak. Dari beberapa diskusi kami dengan pihak kantor pos, itu misalnya dari Banda Aceh mengirim surat ke Takengon, itu tidak langsung dari Banda Aceh ke Takengon, Bapak. Dia harus dari Banda Aceh ini ke Hulu Sumawwe lebih dahulu, karena kantor pos Takengon dibawahi oleh cabang dari Hulu Sumawwe. Itu kesulitan yang dilaksanakan melalui pos tercatat tersebut. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman ini bisa menjadi masukan-masukan kepada Bapak untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Mahkamah Agung. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Baik. Makasih Pak Fauzi ya dari Mahkamah Syariah Takengon. Makasih Bapak. Beberapa isu yang tadi beliau sampaikan, ada yang berupa masukan. Nanti tentu saya dalam hal ditugaskan oleh pimpinan dalam forum-forum pembahasan, mungkin beberapa isu yang tadi sebagai masukan nanti bisa juga menjadi materi yang didiskusikan dalam forum tersebut yang akan kita sampaikan kepada pimpinan kita. Pertama terkait dengan biaya pemanggilan ya, sekarang ini di IKOT memang masih menggunakan standar biaya penyampaian surat tercatat yang di-listing secara umum oleh PT Pos gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kemarin ada update e-core itu untuk versi yang baru 5.0 ya, itu listing biaya yang digunakan itu adalah listing biaya secara umum yang digunakan oleh Pos saat ini. Sementara untuk penyampaian panggilan ini yang pertama poin yang perlu kemarin waktu kita pembahasan pun dengan Pos yang kita melakukan penyamaan persepsi Bapak Ibu bahwa
dokumen persidangan ini, dokumen panggilan ini atau nanti pemberitahuan itu tidak bisa disamakan dengan kiriman umum. Harus mendapatkan perlakuan yang khusus seperti penyampaian dokumen-dokumen negara atau dokumen internasional ya yang oleh pos sendiri ada standar penyampaian yang harus dia ikuti gitu. Karena nanti untuk panggilan ini memiliki implikasi terhadap apakah persidangan dapat dilanjutkan atau tidak karena kaitannya adalah dengan panggilan yang resmi dan patut tadi. Kita itu sudah samakan persepsi Bapak Ibu. Jadi yang tadi yang kita harapkan yang pertama kita sampaikan tadi memang MOU dan PKS secara nasional ini bisa segera terimplementasi sehingga nanti penyampaian panggilan dengan surat tercatat ini tidak lagi eh, kebijakannya bersifat lokal sesuai dengan satuan kerja kita yang sudah melakukan MOU atau PKS Bapak Ibu, tetapi itu nanti akan terstandar semua panggilannya di seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan panggilan surat tercatat ini. Nah, jadi untuk biaya memang itu tadi yang kita sampaikan karena itu masih listing yang umum Bapak Ibu dalam hal memang terjadi ada kekurangan biaya gitu ya, maka tentu bisa ditempuh nanti mekanisme tambah biaya penambahan panjar biaya perkara gitu ya. Kalau misalnya nanti memang berdasarkan kebutuhan yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya. Ada dasar hukumnya tentunya itu ada penambahan biaya perkara itu tentu nanti bisa dilakukan perintah kepada penggugat untuk menambah panjar biaya perkaranya itu sesuai dengan kebutuhan biaya penyampaian surat panggilan di daerah tersebut. Eh, yang eh, ini yang kaitan dengan biaya ya Bapak Ibu. Kalau memang terjadi kekurangan maka ini kembali kepada norma dasar. Kalau memang kurang biaya perkaranya, tentu jelas kurangnya itu nanti bisa kita jelaskan kekurangan itu terjadi karena apa gitu ya. Yang itu ada bukti dukungnya, maka tentu berdasarkan itu nanti kita lakukan perintah penambahan panjar biaya perkara. Tetapi sekarang memang di IKOR itu karena masih listing yang sifatnya secara umum, maka itu pun biaya yang muncul di sana tentu belum akan mengakomodir kesepakatan-kesepakatan MOU yang bersifat yang ada di masing-masing satker kita gitu ya. Nah, tetapi nanti dengan adanya MOU di Mahkamah Agung ini, maka standar biayanya tidak lagi menggunakan listing biaya perkara yang umum, Bapak Ibu, tetapi itu sudah disesuaikan dengan asumsi mekanisme penyampaian panggilan yang tadi. Yang pertama adalah standar penyampaiannya yang tidak berlaku umum, tapi harus betul-betul seperti tadi. Eh, Tadi Pak Fauzi menceritakan dilacak kirimannya hanya disampaikan melalui orang yang tinggal serumah atau keluarga seperti itu ya. Tapi nanti itu dilacak kirimannya disertakan dengan foto yang menerima, disertakan dengan eh, identifikasi lokasi penyampaian atau yang lazim disebut dengan geotagging tadi. Kemudian kalau rumahnya kosong itu disampaikan kepada kelurahan, di kelurahan pun diambil fotonya, diambil juga titik penyampaian koordinatnya atau geotaggingnya tadi. Kemudian juga tidak lagi membedakan antara daerah penyampaian dalam batas antar atau luar batas antar seperti itu ya. Maka setiap penyampaian surat panggilan itu atau surat tercatat itu harus disampaikan memang sesuai dengan standar penyampaian agar panggilan itu bisa dilakukan secara resmi dan patut. Maka memang biaya yang saat ini disepakati itu di atas listing biaya yang berlaku umum. Jadi agak lebih mahal Bapak Ibu ya dari listing yang berlaku secara umum. Maka nanti biaya ini akan diupdate ya, akan diupdate kembali, akan disesuaikan ke dalam penghitungan panjar biaya perkara yang nanti akan muncul di Eskom yang menjadi tagihan pembayaran panjar biaya perkara kepada para pihak. Dan itu sudah menghitung kebutuhan penyampaian surat panggilan
seluruh wilayah Indonesia Bapak Ibu. Baik itu yang berlaku untuk dalam wilayah atau antar wilayah suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain. Itu kemudian berikutnya untuk pemanggilan tadi pada prinsipnya sudah saya coba respon Bapak Ibu. Untuk penyampaian panggilan dengan surat tercatat ini memang tidak mesti on the hand terhadap tergugat prinsipal, tapi bisa disampaikan kepada orang yang tinggal serumah dengan tergugat, yang penting itu orang sudah dewasa, gitu ya. Tapi kalau misalnya rumah yang bersangkutan memang ditemukan dalam keadaan kosong, maka itu nanti disampaikan melalui desa atau kelurahan setempat. Seperti itu. Kemudian untuk domisili elektronik, betul Pak Fauzi, sesuai dengan ketentuan umum domisili elektronik yang ada di Perma 7 2022 dan SKKMA 363, itu definisi domisili elektronik di dalam Perma tersebut sudah dikembangkan dari definisi yang sebelumnya ada di Perma 1 2019, yang sebelumnya domisili elektronik itu adalah alamat elektronik yang terverifikasi itu terbatas kepada email, tapi saat ini selain daripada alamat elektronik atau email itu juga termasuk layanan pesan ya atau messaging services ya yang terverifikasi. Tentunya itu bisa mengakomodir nanti penyampaian panggilan pemberitahuan itu juga akan menggunakan misal ya kita tidak menyebutkan di sana nama produk misalnya WA, tetapi layanan pesan itu sendiri mengakomodir penggunaan WA. Sama mungkin sekarang kalau kita untuk di MS atau Mahkamah Syariah kita sudah pakai itu aplikasi e-Berpadu ya Bapak Ibu ya. Nah, di e-Berpadu itu kan domisili elektroniknya tidak hanya email, tetapi juga ada nomor WA. Jadi ketika ada masuk permohonan, kemudian notifikasinya itu tidak hanya masuk ke email yang terdaftar, yang terverifikasi di situ, tapi juga akan tersampaikan ke nomor WA yang didaftarkan. Nanti hal demikian tentu sesuai dengan norma yang ada di perubahan Perma ini akan juga diadopsi atau diimplementasikan pada administrasi persidangan perkara perdata secara elektronik ini. Mungkin itu yang bisa saya respon Pak atas pertanyaan Pak Fauzi dari MS Takengon tadi. Terima kasih Pak Rio. Atau ada yang lain lagi? Ya, silakan. Sebutkan nama dan dari mana asal satker. Baik, terima kasih Bapak Panitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antoni dari Mahkamah Syariah Sinabang. Terima kasih Pak Rio. Pertanyaan saya adalah salah satu materi penting Perma nomor 7 tahun 2022 ini adalah bagi saya adalah persidangan elektronik itu sekarang tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan tergugat. Nah, itu yang bagi saya sangat penting. Tetapi Pak, ini mungkin bisa jadi bahan diskusi kita. Terjadi satu masalah di lapangan, terutama bagi kami yang di daerah, apabila persidangan itu dilaksanakan secara elektronik, tapi per step, tanpa kehadiran tergugat di persidangan. Walaupun tergugat sudah dipanggil secara patut sesuai dengan surat tercatat atau melalui alamat domisili elektronik dia, seandainya perkara per step itu diputus tanpa hadir tergugat, itu kami jadi masalah Pak di lapangan Pak. Suatu waktu akan datang tergugat ke kantor, dia komplain kepada kami, Pak, kenapa saya tidak dipanggil sidang? Kita sudah jelaskan, alamat email sudah kami kirimkan panggilan ke email. Saya nggak pernah masuk alamat email saya, dia bilang gitu, Pak. Jadi itu masalah, sehingga berimbas kepada lahirnya pengaduan-pengaduan terhadap proses hukum acara yang kita laksanakan di pengadilan itu, Pak. Jadi kami mohon solusi juga dari Mahkamah Agung, bagaimana cara kami di lapangan, kami di daerah ini, menyikapi atau mengedukasi masyarakat atau para pencari keadilan, terutama pihak tergugat nih Pak, yang datang ke kantor komplain mengatakan bahwa saya belum dipanggil, saya tahu kok saya sudah terima putusan, nah, gitu Pak. Jadi sehingga berimbas kepada menurunnya angka pengaduan-pengaduan gitu Pak, sehingga tidak ada lagi di kemudian hari kami ini diadukan oleh pihak masyarakat yang merasa dirugikan Pak. Padahal sebetulnya kami sudah laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku itu. Nah, inilah menurut kami Pak sebuah mungkin evaluasi kita atau bahan diskusi kita, mungkin Mahkamah Agung bisa membuat
pola yang lebih baik ke depan. Bagaimana supaya kita ini tidak jadi sasaran tembak itu Pak. Dengan adanya pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang tidak terima. Kenapa perkara dia bisa diputus atau diproses tanpa kehadiran dia gitu Pak. Nah, jadi itu saja Pak, mungkin bisa jadi masukan untuk kita bersama. Sebenarnya perma ini bagus dengan berbagai macam perubahannya. Tapi ini Pak yang bagi kami yang kami rasakan menjadi masalah Pak itu Pak. Jadi mungkin Bapak Rio bisa memberikan pencerahannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Pak Dokter. Ya, tadi Pak Ahmad Antoni ya, Pak Panitra ya, dari MS Sinabang. Ya. Terima kasih Pak Antoni. Pertanyaannya terkait dengan persetujuan tergugat ya tadi, terus beliau kaitkan dengan perkara yang diputus secara persek yang saat ini bisa dilakukan yang putusan persteknya pun diucapkan secara elektronik saat ini berdasarkan Perma 7 2022. Kemudian ada kendala yang terjadi. Memang tentu perma ini diimplementasikan permanya masih baru dan implementasinya pun juga masih baru gitu ya Pak Ahmad Antoni. Tentu eh, edukasi kita terhadap masyarakat baik dengan kita menyediakan informasi dalam bentuk di website kita atau mungkin di brosur-brosur yang ada di kita di pengadilan gitu ya. Kita bisa mengedukasi masyarakat melalui informasi-informasi yang tersedia atau mungkin di TV media yang tersedia pada setiap pengadilan. Itu juga kita mengedukasi masyarakat tentang bahwa untuk saat ini persidangan secara elektronik itu bisa dilakukan dalam bentuk persidangan elektronik secara full, ada persidangan elektronik secara hybrid gitu ya, kemudian ada persidangan dengan pemeriksaan secara per step pun itu bisa putusannya diucapkan secara elektronik. Mungkin kita sediakan ada infografis seperti itu yang tersedia pada media-media yang ada di pengadilan atau media-media elektronik yang dimiliki oleh pengadilan. Tentu itu bagian dari edukasi kita terhadap masyarakat. Kemudian berikutnya juga adalah dengan mengefektifkan atau mengoptimalkan fungsi duta e-court kita. Dalam hal ini adalah petugas media e-court kita yang memang memahami tentang implementasi administrasi dan persidangan secara elektronik ini untuk juga bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan atau perubahan mekanisme administrasi dan persidangan secara elektronik berdasarkan perma yang baru ini. Tapi juga yang perlu kita lakukan untuk kita pastikan bersama ketika tergugat itu dipanggil secara elektronik menggunakan domisili elektronik yang disertakan oleh penggugat pada surat gugatannya, maka kalau dalam hal di persidangan pertama tergugat tidak hadir, ya, saya ulangi, kalau tergugat dipanggil dengan melalui domisili elektronik yang disertakan penggugat pada surat gugatannya, kalau tergugat itu tidak hadir pada persidangan pertama, maka sidang ditunda. Jadi sidang harus ditunda. Dan tergugat diperintahkan kembali kepada jurusita atau jurusita pengganti untuk memanggil yang bersangkutan melalui surat tercatat. Jadi ukuran terverifikasi tidaknya domisili elektronik tergugat yang disertakan pada gugatan itu adalah pada kehadiran tergugat di persidangan pertama, Bapak Ibu. Jadi kalau tergugatnya tidak hadir pada persidangan pertama, itu domisili elektronik tergugat itu tidak terverifikasi kebenarannya. Nah, maka untuk melindungi haknya tergugat, dia dipanggil selanjutnya dengan menggunakan surat tercatat. Maka nanti tentu dengan surat tercatat ini baru akan dapat di sana dilacak tentang penyampaian surat panggilan itu apakah sudah disampaikan oleh kurir penyampai surat tercatat itu kepada tergugat secara langsung atau kepada pihak keluarga yang tinggal serumah dengan dia atau melalui kepala desa atau kepada lurah setempat ya di tempat tinggalnya tergugat. Nah, ini mungkin beberapa hal yang bisa saya respon terkait apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Antoni tadi dari MS Sinabang ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin juga nanti dari Mahkamah Agung karena ini
Perma 7 tahun 2022 ini masih baru. Kemudian aplikasi e-code-nya juga masih baru disempurnakan mengikuti kebutuhan Perma 7 tahun 2022 dan SKKMA 363. Tentu masih banyak terjadi kendala-kendala yang ditemukan di lapangan. Sosialisasi tetap akan dilakukan oleh baik langsung oleh Mahkamah Agung atau melalui badan peradilan masing-masing. Kalau oleh kita adalah melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan secara terus-menerus tentang implementasi Perma ini. Termasuk juga Mahkamah Agung tentu tetap akan melakukan evaluasi terhadap implementasi Perma ini. Sebagaimana kita waktu itu dengar ya arahan dari Yang Mulia Pak Ketua Mahkamah Agung kepada kita semua di saat ada sosialisasi Perma 6, Perma 7 dan Perma 8 di Surabaya waktu itu untuk seluruh satuan kerja pengadilan di Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa administrasi dan persidangan perkara secara elektronik ini tujuannya adalah untuk memudahkan para pihak. Kemudian juga tentu bagi kita adalah untuk memudahkan pelaksanaan tugas peradilan seperti itu. Bukan untuk nanti menimbulkan kesulitan atau juga malahan merugikan para pihak di dalam implementasinya. Maka tentu seiring dengan arahan beliau itu akan tetap Mahkamah Agung melakukan evaluasi terhadap implementasi dari Perma 7 tahun 2022 ini. Mungkin itu Pak Panitra yang bisa saya respon ya dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ahmad Antoni tadi. Ya, nampaknya makin semangat ini Pak Dr. Rio ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Makin hot ini ya. Ya, Jam makasih. 11, masih ada waktu. Berikutnya dari mana? Dari mana ini? Langsa. Oke, silakan Pak. Sebutkan nama dan dari mana Satker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sahrul Pak dari Mahkamah Syariah Sukamakmur. Pak Sahrul dari Sukamakmur ya Pak ya. Silakan Pak Sahrul. Menyangkut dengan yang telah Pak Rio bahas tadi tentang alat bukti Pak. Ini tentang saksi Pak. Saksi yang disebutkan tadi diperiksa secara jarak jauh Pak. Yang saya ketahui tadi bahwa kalau saksi itu berada di luar negeri, maka dia akan diperiksa di kedutaan Indonesia Pak di luar negeri. Kemudian jika saksi itu berada di luar daerah, maka saksi itu dapat diperiksa di misalnya seperti tadi yang Bapak contohkan dari Mahkamah Janto dengan saksi itu berada di Singkil, maka dapat dimohonkan di mana tempat saksi itu berada Pak. Namun yang saya ingin tanyakan Pak, saksi yang berada di wilayah mahkamah misalnya di Sukamakmur Pak, karena keberadaan saksi itu jauh, maka penggugat memohon agar karena saksi tidak bisa datang ke mahkamah, dia minta untuk diperiksa secara audio visual Pak. Apakah bisa itu Pak? Itu saja yang mungkin saya tanyakan Pak. Audio visual tapi tidak datang ke pengadilan ya Pak Sahrul benar, ya? Pak, benar Pak. Oh ya. Cukup Terima Pak? kasih Pak. Ya silakan Pak Dr. Rio. Ya, siapa? Baik, terima kasih dari Pak Sarul ya, MS Sukamakmur. Jadi pertanyaan beliau ini terkait dengan pemeriksaan saksi jarak jauh. Tadi kita sudah diskusikan bersama dalam hal pemeriksaan saksi dalam negeri, tapi antar pengadilan yang berbeda, karena saksinya mungkin jarak tempuhnya ke pengadilan pemeriksa perkara cukup jauh gitu ya. Maka diperiksa dari pengadilan terdekat
Kemudian demikian juga kalau saksinya berada di luar negeri, maka diperiksa dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia setempat, gitu ya, tanpa harus pulang ke tanah air, datang ke pengadilan di tempat perkara diperiksa. Nah, bagaimana sekarang kalau saksi itu diperiksa dengan pemeriksaan jarak jauh, dengan dukungan audiovisual juga, gitu ya, tapi tidak datang ke pengadilan. Mungkin ya bisa kita coba kasih contoh atau kita apa yang kita bayangkan nanti pelaksananya adalah dengan eh, apa video call seperti itu ya, kan ada fasilitas video call di WA misalnya. Nah, jadi itu diperiksa saksinya dengan mekanisme video call tadi. Apakah ini memenuhi ketentuan pemeriksaan jarak jauh yang ada di Perma 1, Perma 7, dan SKKMA 363. Eh, jadi kalau kita kembali kepada norma yang ada di Perma 7 bahwa saksi dapat diperiksa dengan persidangan jarak jauh, persidangan audiovisual jarak jauh, kemudian pemeriksaan persidangan audiovisual jarak jauh itu dengan menggunakan prasarana pengadilan, maka dari situ kita ketahui Pak Sahrul, Bapak Ibu semua, bahwa mekanisme persidangan jarak jauh yang saat ini sudah diakomodir penormaannya atau yang sudah apa yang dibenarkan ya, yang memang dapat dilaksanakan berdasarkan Perma 7 2022 ini adalah pemeriksaan jarak jauh yang seperti kita sebutkan sebelumnya, yaitu jarak jauh kalau dalam negeri itu adalah antar dua pengadilan yang berbeda, ya, di mana saksi atau ahli itu datang ke pengadilan terdekat, atau kalau dia di luar negeri itu adalah dengan dia diperiksa dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia terdekat. Jadi tidak menggunakan mekanisme pemeriksaan audio visual. Kalau untuk persidangan dalam perkara jinayat itu kan dimungkinkan dari beberapa kemungkinan ketika terjadi kondisi tertentu ya Bapak Ibu, dia bisa diperiksa dari tempat dia ditahan, atau bisa diperiksa dari kantor penuntut umumnya, atau bisa diperiksa dari tempat penasihat hukumnya, atau dari tempat lain yang ditentukan atau yang disetujui oleh majelis pemeriksa perkara. Tetapi kalau untuk perkara perdata ini dibatasi bahwa pemeriksaan saksi atau ahli jarak jauh itu dilakukan dari kantor pengadilan terdekat, gitu ya, dengan tempat tinggal saksi atau ahli. Jadi mungkin itu bisa saya respon Pak Panitra dari pertanyaan Pak Sahrul ya, dari MS Sukamakni. Terima kasih Pak Dr. Yo. Ada yang lain lagi? Ada yang lain? Oke, sementara belum ada Pak Dokter, mungkin Oke, dilanjutkan. oke. Silakan. Izin melanjutkan dulu ya Pak Panitra ya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk tadi ke upaya hukum banding secara elektronik. Kita lihat ke akar sebelumnya tadi, upaya hukum banding ini tidak terlepas dari mekanisme pemeriksaan perkaranya di pengadilan tingkat pertama, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita mengenal mekanisme persidangan elektronik itu yang full elektronik dengan yang persidangan hybrid elektronik, maka upaya hukum banding pun itu bisa dilakukan dengan mekanisme pengajuan upaya hukum banding secara elektronik, atau pengajuan upaya hukum dengan cara pembandingnya datang langsung ke pengadilan. Siapa yang mengajukan upaya hukum secara elektronik ini adalah pihak pembanding yang memang tadi dia mendaftarkan perkara secara elektronik, atau pihak pembanding yang tadinya tergugatnya setuju untuk bersidang full secara elektronik. Kemudian siapa yang mengajukan upaya hukum secara langsung, ya, yang datang menghadap kepada eh, panitra, kemudian di hadapan panitra nanti dibuatkan akta permohonan banding, ya, secara fisik ada tanda tangan
di sana panitra ada tanda tangan dari pembanding gitu ya. Itu adalah pihak pembanding yang tadi dalam proses persidangan dia mengikuti persidangannya secara hybrid. Tapi apakah dimungkinkan pihak yang tadi bersidang secara hybrid dia mengajukan mengajukan upaya hukum banding secara elektronik? Ini di dalam beberapa diskusi di tim sosialisasi Perma 7 2022 ini berpendapat bahwa ketika tergugat yang tadinya dalam pemeriksaan perkara di persidangan di pengadilan tingkat pertama atau di pengadilan pengaju dia tidak setuju bersidang secara elektronik, tapi ketika upaya hukum banding dia ingin mengajukan banding secara elektronik, maka itu dapat dilakukan dengan cara dia mendapatkan terlebih dahulu akunnya dari meja e-court. Jadi ketika dia nanti sudah mendapatkan akun dari meja e-court, maka proses pengajuan upaya hukum bandingnya dapat dilakukan secara elektronik seperti mekanisme yang pertama. Nah, kalau upaya hukum bandingnya itu dilakukan secara elektronik, maka proses yang dilakukan oleh pembanding itu baik dalam pembayaran panjar biaya perkara bandingnya atau juga termasuk dari dia mekanisme untuk mendapatkan akta bandingnya ya akta bandingnya kemudian sampai nanti mekanisme penyampaian memori pengiriman memori kontra ya dari pihak terbanding kemudian proses indagenya seterusnya itu dilakukan memang full secara elektronik di dalam sistem informasi pengadilan. Tetapi kalau dia itu upaya hukum bandingnya diajukan secara langsung di hadapan panitra, seperti yang kita sebutkan tadi, maka akta banding yang dibuat di hadapan panitra itu didigitalisasi atau dipindai oleh panitra untuk selanjutnya diunggah ke dalam aplikasi e-court. Setelah nanti diunggah akta banding itu tentunya setelah sebelumnya ada pembayaran biaya perkara bandingnya ya. Seterusnya adalah akta banding atau permohonan banding itu akan diberitahukan kepada pihak terbanding secara elektronik. Nah, itu proses pengiriman pemberitahuan bandingnya itu dilakukan secara elektronik di dalam SIP, di dalam aplikasi e-court. Dan tadi kembali kita kepada kalau permohonan bandingnya elektronik dan ternyata terbandingnya ini adalah pihak yang berperkara secara hybrid, maka pemberitahuan bandingnya atau penyampaian memorinya itu dilakukan mekanismenya seperti proses jawab jawab dalam persidangan hybrid tadi. Jadi nanti kontra pemberitahuannya itu dilakukan melalui surat tercatat dengan ada pemberitahuan banding yang dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang dikirim melalui surat tercatat. Kemudian nanti untuk penyampaian memorinya itu nanti akan diunduh oleh panitra dari SIP. Kemudian setelah nanti diunduh dicetak. Kemudian dikirimkan melalui surat tercatat kepada pihak terbanding yang tadi dia melakukan proses persidangan sebelumnya secara hybrid. Nah, nanti baru dia akan menyampaikan kontra seperti dia dalam hal menyampaikan jawaban. Dia akan sampaikan melalui PTSP untuk selanjutnya diunggah oleh kepanitraan terkait dalam hal ini panitra muda hukum ke dalam sistem untuk nanti selanjutnya juga kontra ini bisa disampaikan kepada pihak pembanding seperti itu. Itu kaitan dengan upaya hukum banding ini mengenai teknis pengajuannya ada yang dilakukan secara full elektronik kemudian ada yang dilakukan permohonan bandingnya itu diajukan secara langsung di hadapan panitera. Tetapi meskipun itu diajukan secara langsung dokumen permohonan bandingnya itu dipindai dan dimasukkan ke dalam sistem informasi pengadilan atau diunggah ke dalam aplikasi e-court. Nah, ini 3 kotak yang saat ini bisa kita lihat, bisa kita sandingkan Bapak Ibu. Kalau yang pertama itu adalah terkait dengan permohonan banding secara elektronik, maka panjarnya pun dibayarkan dengan e-payment.
kemudian akta bandingnya pun nanti juga akan diterbitkan secara elektronik dari aplikasi e-court. Kalau pengajuan upaya bandingnya itu adalah secara langsung, maka nanti pembayaran panjarnya pun juga bisa dilakukan dengan pembayaran ke rekening perkara secara langsung melalui bank yang telah ditunjuk gitu ya, atau juga bisa dilakukan secara elektronik dengan infrastruktur pembayaran elektronik yang tersedia di pengadilan yang disediakan dari bank yang menjadi mitra pembayaran bersama dengan pengadilan terkait seperti itu. Kemudian ini untuk akta bandingnya seperti tadi sudah kita sampaikan ada yang elektronik, kemudian ada yang disampaikan langsung, namun tetap uh, diunggah ya ke dalam sistem informasi pengadilan. Nah, seterusnya adalah ini tadi beberapa hal sudah kita sempat singgung tentang pemberitahuan baik itu banding, memori banding, kontra memori banding, kemudian Inzaghe. Pilihannya itu adalah kalau mekanisme bandingnya itu adalah secara elektronik, maka baik itu pemberitahuan banding, memori, kontra memori dan seterusnya itu dilakukan secara elektronik. Tapi terhadap pihak yang tadinya dia mengikuti persidangan secara hybrid, artinya dia bukan pengguna SIP, Sistem Informasi Pengadilan, maka mekanisme pemberitahuan itu dilakukan menggunakan surat tercatat. Termasuk Inzaghe ini bagi pihak yang melakukan proses upaya hukum secara elektronik, maka dia nanti Inzaghe pun akan secara elektronik dengan menggunakan akun yang dia miliki pada aplikasi e-court. Tapi kalau dia nanti itu adalah sebagai pengguna, sebagai pembanding yang mengajukan bandingnya secara langsung, karena dia adalah pihak yang mengikuti persidangan tadi sebagai tergugat yang bersidang secara hybrid, maka Inzaghe-nya pun dia nanti dilakukan secara elektronik pada meja e-court. Jadi dia nanti akan datang ke meja e-court menggunakan akun yang sudah tersedia pada meja e-court, nanti akan akan dibuka dokumen eh, perkara terkait ya, baik itu bundel A atau bundel B-nya oleh petugas meja e-court kita. Kemudian dia akan melakukan Inzaghe di sana. Kalau tadi dia Inzaghe elektronik sendiri akan membuat catatan terhadap dokumen itu, akan diinput di dalam aplikasi e-court. Tapi kalau dia Inzaghe nanti di hadapan petugas kita di meja e-court, maka tentu dia nanti juga melalui meja e-court yang tadi sudah dibukakan, diberikan akses dia untuk mengakses bundel A dan bundel B, dia juga akan dapat memasukkan tanggapan terhadap dokumen berkas perkara terkait ya melalui dalam proses Inzaghe yang dilakukan. Kemudian berikutnya adalah untuk bundel A dan bundel B ini memang panitra memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelengkapannya Bapak Ibu. Jadi ini menjadi concern tersendiri dalam pembahasan baik itu di Perma 7 atau juga di Perma 6 sebelumnya yang terkait dengan administrasi pengajuan upaya hukum kasasi dan PK dan kasasi dan PK dan administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan PK di Mahkamah Agung secara elektronik ya, ataupun juga yang di Perma 8-nya terkait dengan perkara pidananya. Kelengkapan bundel A dan bundel B ini menjadi perhatian tersendiri oleh pimpinan kita. Jadi untuk dipastikan oleh pengadilan pengaju bahwa bundel A dan bundel B yang dikirimkan itu betul-betul sudah lengkap sesuai dengan dokumen yang ada dalam perkara terkait, kemudian dokumen elektronik yang ada dalam sistem itu memang jelas dan bisa terbaca seperti itu. Bahkan itu juga disertakan dengan ada pernyataan atau disclaimer dari panitra yang membuat pernyataan bahwa memang bundel A dan bundel B itu sudah lengkap sesuai dengan yang semestinya. Nah, seperti itu yang menjadi perhatian kita bersama terkait dengan kelengkapan bundel perkara ini. Nah, ini tadi mengenai Inzaghe-nya pun sudah kita singgung, sudah kita diskusikan ya. Ini bisa dilakukan secara elektronik dengan menggunakan akun dari
pembanding atau terbanding ya. Kalau dia itu adalah elektronik, banding secara full elektronik, atau adalah injage pada meja ikor kalau dalam hal dia adalah tergugat yang ikut bersih. Kalau dalam hal dia adalah pihak pembanding atau pihak terbanding yang merupakan tergugat yang mengikuti persidangan secara hybrid pada pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tinggi. Seterusnya adalah pengiriman berkas perkara dari pengadilan pengaju ke pengadilan tingkat banding. Jadi di dalam Perma 7 2022 dan SKKMA 363 disebutkan kalau berkas itu dikirimkan adalah paling lambat 30 hari setelah pengajuan upaya hukum banding dari pembanding. Kemudian yang perlu yang menjadi perhatian di sini adalah bahwa pihak pembanding atau pihak terbanding itu kalau perkaranya sudah berkasnya sudah dikirim ke pengadilan tingkat banding atau dalam hal ini Mahkamah Syariah pengaju sudah mengirim berkas perkara secara elektronik ke Mahkamah Syariah Aceh, maka fitur penyampaian memori atau kontra memori itu sudah tidak aktif lagi. Jadi dia sudah tidak bisa lagi untuk menyampaikan memori dan kontra memori secara elektronik. Maka bagaimana kalau nanti ternyata dia masih akan mengajukan memori, kontra memori, padahal berkasnya sudah dikirim ke Mahkamah Syariah Aceh, maka dia dapat mengirimkan secara langsung. Jadi dia si pihak tadi yang langsung mengirimkan ke Mahkamah Syariah Aceh dan dia langsung yang mengirimkan kepada pihak lawannya. Kenapa pilihan ini yang yang menjadi pilihan ya terhadap ketentuan pengiriman berkas ini? Yang pertama adalah dalam prakteknya dari beberapa identifikasi implementasi penyerahan memori kontra memori yang dilakukan setelah berkas perkara dikirim, ternyata ada beberapa implementasi yang dapat kita identifikasi penerapannya di satuan kerja pengadilan tingkat pertama. Ada dalam hal berkas itu sudah dikirim, maka karena penyampaian atau penyerahan memori dan kontra memori ini adalah hak dari para pihak, selama berkas perkara belum diputus maka tetap diterima oleh pengadilan pengaju. Namun ada terjadi persoalan ya yang beberapa pengadilan sampaikan kepada di dalam diskusi itu, ternyata ketika pengadilan akan mengirim ke pengadilan tingkat banding, perkara itu sudah diputus oleh pengadilan tingkat banding. Nah, muncul ada di situ terjadi peluang komplain dan segala macam dari para pihak. Kenapa kok di putusan kami sudah menyampaikan memori melalui pengadilan pengaju kok tidak dipertimbangkan? Kami sudah menyampaikan kontra tidak dipertimbangkan seperti itu ya. Maka untuk menghindari satuan kerja kita ada komplain seperti itu, maka memori dan kontra memori itu langsung disampaikan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan tingkat banding dan juga kepada pihak lawannya. Nah, itu argumentasi ya latar belakangnya kenapa hal yang seperti itu ya yang menjadi pilihan di dalam hal terkait dengan norma terkait dengan pengiriman berkas perkara ini. Pada prinsipnya awalnya itu yang dikehendaki adalah dalam norma itu kalau berkas sudah dikirim ke pengadilan tingkat banding sudah tidak bisa lagi untuk mengajukan memori dan kontra memori. Tapi diskusinya adalah yang berlaku selama ini di dalam mekanisme upaya hukum banding ini, kalau perkara itu belum diputus, pihak itu masih dimungkinkan untuk menyampaikan memori dan kontra memori. Maka supaya hak para pihak itu juga tidak dirugikan di satu sisi, tetapi di sisi lain kemungkinan komplain-komplain terhadap satuan kerja juga tidak terjadi, maka itulah argumentasinya kenapa mekanisme penyampaian secara langsung itu yang ditempuh gitu ya sebagai langkah sebagai pilihan di dalam ketentuan ini. Terus pemeriksaan pada tingkat banding, intinya majelis hakim pada pengadilan tingkat banding pada Mahkamah Syariah Aceh dalam hal ini contohnya ya, itu melakukan pemeriksaan berkas perkara secara elektronik terhadap berkas atau bundel A dan bundel B yang ada pada
SIP, pada sistem informasi pengadilan atau pada SIPP banding ya. Nah, jadi nanti akan dilihat berkasnya itu, akan diperiksa berkasnya itu secara elektronik berdasarkan berkas yang ada di dalam sistem. Kalau ditemukan nanti ada berkas perkara yang kurang jelas gitu ya, maka akan diperintahkan untuk mengirimkan berkas perkara itu kembali dari pengadilan tingkat pertama, dikirimkan ke pengadilan tingkat banding. Demikian juga misalnya kalau dalam proses registrasi perkara, ternyata di kepanitraan banding, kepanitraan muda banding di pengadilan tingkat banding atau di Mahkamah Syariah Aceh ditemukan ada berkas yang kurang jelas atau ada kekurangan, itu tetap diberitahukan secara elektronik ke pengadilan pengaju untuk melengkapi dokumen perkara terkait. Nah, terus berikutnya adalah pemeriksaan tambahan. Ini sudah lazim kalau misalnya dalam hal ada dibutuhkan pemeriksaan tambahan, maka majelis hakim tingkat banding akan perintahkan kepada pengadilan eh, pengaju, pengadilan tingkat pertama, untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Akan disebutkan apa kebutuhan yang perlu dilakukan pemeriksaan tambahan tersebut. Kemudian hasil pemeriksaan tambahan itu nanti akan dituangkan dalam berita acara oleh pengadilan tingkat pertama dan dikirimkan secara elektronik ke pengadilan tingkat banding sebagai bagian dari pembelaan. Mungkin sudah lazim seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk pencabutan banding itu dilakukan secara elektronik. Kemudian untuk putusan banding itu diucapkan secara elektronik. Mekanismenya sama dengan pengucapan putusan secara elektronik pada pengadilan tingkat pertama. Hanya saja untuk putusan banding ini setelah panitra menandatangani naskah putusan menjadi salinan elektronik, maka salinan putusan itu dikirimkan kepada pengadilan pengaju, kepada Mahkamah Syariah Pengaju. Kemudian nanti setelah menerima salinan putusan dari pengadilan tingkat banding, baru nanti dilakukan pemberitahuan putusan oleh Pak jurusita atau jurusita pengganti kepada pihak pembanding dan terbanding. Nah, kalau para pihaknya mengikuti proses perkaranya secara elektronik atau mengajukan upaya hukum bandingnya secara elektronik, pemberitahuan itu juga dilakukan secara elektronik. Tapi kalau yang tadi, balik lagi, kalau ada pihak yang melakukan proses bandingnya itu secara hybrid, maka pemberitahuan terhadap pihak itu juga dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyampaian menggunakan surat tercatat. Saya kira mungkin Pak Panitra ini data-data saja, mungkin tidak perlu kita sampaikan karena juga terkait waktu sholat Jumat yang juga sudah dekat untuk di Jakarta ya karena kurang dari jam 12 di sini. Saya kira untuk materi diskusi kita saya kira sudah cukup Pak Panitra. Saya kembalikan kepada Pak Panitra. Terima kasih Pak Dr. Rio. Kita berikan aplaus. Mungkin sebagai penutup ada saran atau masukan dari kami tingkat banding, Pak Rio, selama ini, dan ini menyahuti keluhan para panitra tingkat pertama juga. Ya. Ini seharusnya perkara elektronik itu, kalau dia banding, maka para hakim tinggi tidak perlu meminta hard copy lagi. Ya. Jadi yang terjadi selama ini itu, walaupun dia ekspor, tapi hakim tinggi entah karena matanya kabur atau sebagainya masih suka memegang-megang kertas kan gitu. Jadi mereka masih meminta hard copy. Nah ini jadi permasalahan nanti di tingkat pertama kalau kita minta hard copy itu, maka yang itu akan membebani para pihak. Ya. Nah, para pihak tentunya akan membantah bahwa ini kan elektronik, kenapa diminta lagi hard copy? Nah, gitu. Mungkin kami mohon kepada pihak Mahkamah Agung mungkin ada regulasi yang melarang ya hakim tinggi itu kalau sudah perkara elektronik jangan lagi minta hard copy. Gimana? Gitu teman-teman kan? Nah gitu kan. Orang ini ngangguk aja nih. Udah saya dari tadi udah kita tangkap gitu. Dan itu jadi temuan Bawas. Ya, jadi temuan Bawas. Begitu Pak Rio mungkin penutupnya begitu. Ya. Ya. Betul, betul Pak Panitra, mungkin kalau diizinkan saya respon sedikit dari yang tadi pada prinsipnya
di Perma 7 2022 itu meskipun tidak normanya tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Panitra tadi, tapi pada substansi normanya sama bahwa pemeriksaan perkara itu adalah dilakukan secara elektronik terhadap dokumen elektronik yang ada dalam sistem. Jadi bukan lagi terhadap dokumen cetak yang dalam bentuk fisik gitu ya, tapi memang itu sudah paperless terhadap dokumen elektronik yang ada di dalam sistem gitu. Mungkin respon secara singkatnya begitu Pak Panitra. Ya, terima kasih Pak Dr. Yo. Untuk ini kami mewakili dari seluruh peserta Panitra Mahkamah Syariah Aceh, saya sekali lagi banyak-banyak mengucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Yo Satria SHI MSc. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan sangat berguna bagi kami dalam mengimplementasinya di lapangan, dan yang menjadi ujung tombak adalah para mereka ini di lapangan. Dan makanya dari hari ini kita ingin menggali sebanyak-banyak permasalahan di daerah untuk kita teruskan ke pusat dan dicarikan solusinya. Kemudian kami mohon materinya nanti disampaikan kepada kami Pak Dokter. Ya, siapa nanti saya kirimkan mungkin melalui Pak Maimun atau Pak Tarno nanti Pak atau nanti saya juga kirim melalui grup yang ada di Berpadu itu mungkin juga bisa Pak ya. Nanti saya share juga di situ. Ya Pak. Dan kami mohon untuk berikut-berikutnya mungkin kami mohon juga kepada Bapak Dokter untuk memberikan materi semacam ini walaupun virtual. Ya. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa respon dari teman-teman kita sangat bagus ini ya. Nah, karena memang mereka yang di lapangan. Kepada seluruh peserta kita berikan sekali lagi aplaus untuk Bapak Dr. Satrio. Dengan demikian kami mohon diri Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Panitra. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang Mulia Pak Ketua MS Aceh, Pak Wakil, Pak Panitra, kemudian semua peserta BIMTEK. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, tadi mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita semua, khususnya di dalam mewujudkan peradilan agama yang lebih modern ke depannya Pak Panitra. Terima kasih sekali lagi Pak Panitra. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit ya Bapak Panitra, Bapak Ibu semua. Ya Bapak Dokter.